Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desyurudin, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang sedikit gambaran umum mengenai pusat perbelanjaan yang ada di kota satelit Sako Palembang. Berikut gambaran. Pasar tradisional Sako merupakan salah satu pasar yang berada di kota Palembang yang berdiri pada tahun 1990 oleh PT Multi Wahana Wijaya dari Jakarta. Nah, pasar tradisional Sako ini sendiri beralamatkan di Jalan Siaran, Lembung Gajah, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pasar tradisional Sako Kota Palembang ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana lokasinya tersebut berada di tengah-tengah kecamatan Sako itu sendiri. Nah, dan juga pasar Sako itu sendiri dekat dengan terminal yang akan memudahkan akses keluar masuk dari transportasi umum yang dapat diakses pada pasar tradisional Sako itu sendiri, yaitu ada becak, kemudian juga ada angkutan umum, Perumnas, kemudian juga ada bus, kemudian juga ada ojek dan lain. Kemudian pasar tradisional Sako ini sendiri juga menjual beberapa produk seperti beberapa pangan basah, pangan kering, kemudian juga pangan maupun non pangan. Kemudian untuk penawaran harga pada pasar tradisional Sako ini sendiri memiliki harga yang lumayan variatif. Jadi konsumen bebas memilih harga yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, yang menjadi permasalahan fenomena dari pasar tradisional Sako ini sendiri yaitu terlalu banyaknya pedagang yang berjualan, sehingga bangunan yang disediakan oleh pemerintah itu tidak mencukupi dan membuat para pedagang itu berjualan di sekitaran jalan, yang membuat jalan tersebut menjadi macet. Sarana dan prasarana dari pasar tradisional Sako ini sendiri masih belum lengkap, seperti lahan parkir yang sangat kecil, sehingga membuat kendaraan umum memarkirkan kendaraan sembarangan, yang membuat kemacetan parah di jalan tersebut. Nah, kemudian di pasar tradisional Sako ini sendiri belum memiliki tempat sampah, sehingga sampah di pasar tradisional Sako ini berserakan, yang membuat selokan menjadi tersumbat, yang apabila tidak segera ditindaklanjuti maka akan membuat banjir ketika turun hujan itu sendiri. Kemudian untuk kebutuhan air bersih di pasar tradisional Sako ini sendiri sudah tercukupi dengan baik, seperti kita lihat dari WC yang ada di pasar tradisional Sako ini sendiri sangat bersih. Selain itu juga di pasar tradisional Sako ini sendiri masih memiliki banyak permasalahan. Nah, permasalahan itu sendiri disebabkan oleh kurangnya pengelola pasar untuk memberikan pelayanan terbaik dari pasar tersebut, sehingga kelompok kami sepakat untuk melakukan revitalisasi. Revitalisasi. Secara umum, revitalisasi merupakan usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu menjadi penting dan perlu. Revitalisasi adalah dapat berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali berbagai program atau kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata revitalisasi berarti kegiatan untuk menghidupkan kembali. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, pada pasal 1 ayat 1, revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan atau kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya. Pada pasal 1 ayat 4, kawasan adalah
wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Sebelum kita memasuki peta existing pasar tradisional Sako Palembang, saya akan menjelaskan dana pasar Sako saat ini. Berikut dana pasar tradisional Sako yang kami buat. Pada gambar yang berwarna oranye itu merupakan tempat parkir motor yang sempit, yang hanya muat beberapa motor saja. Dan pada gambar-gambar yang berwarna kuning itu semua di situ para pedagang yang berjualan di pasar tradisional Sako Palembang. Dan gambar yang warna hijau itu merupakan tempat pembuangan sampah yang ada di pasar tradisional Sako Palembang. Karena kepadatan pedagang di pasar tradisional Sako Palembang yang membuat pasar tersebut tidak beraturan dan jadi berantakan, maka kami ingin merevitalisasi bangunan pasar tradisional Sako tersebut. Berikut dana pasar tradisional Sako yang baru yang menurut kami dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di pasar tersebut. Dapat dilihat dari gambar dana di samping bahwa kami akan merenovasi bangunan pasar tersebut sehingga tidak ada lagi para pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Dan kami juga membuat 3 lantai di bangunan pasar tersebut, yang dimana lantai pertama itu menjual sayuran, ikan, dan daging-dagingan, dan lantai yang kedua itu menjual sembako, dan lantai ketiga itu menjual pakaian. Di sini pada bangunan pasar tersebut, di setiap lantainya memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan pria. Dan di bangunan ini juga memiliki ventilasi udara dan adanya kotak sampah di setiap lantai, dan ruang ibadah akan diletakkan di lantai 3. Selanjutnya pada gambar oranye di dana tersebut, di situ lahan parkir. Kami membuat lahan parkir agar tidak ada lagi parkir liar sehingga tidak akan terjadi kemacetan di daerah tersebut. Dan yang pada gambar yang warna hijau, di situ kami membuat tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah ini diletakkan di sebelah kanan pasar, tapi sedikit agak ke belakang agar tidak mengganggu pengunjung. Oleh karena itu, tidak akan terjadi lagi sampah yang berserakan di pasar tersebut, dan pasar tersebut akan terlihat lebih bersih dan rapi, sehat, dan tidak lagi terjadi banjir di sekitar pasar tersebut. Dari berbagai macam permasalahan yang timbul yang telah dipaparkan oleh kelompok kami, jika dilihat, ketidakrapihan pasar satelit Sako diakibatkan karena tatanan pasar yang masih sangat tidak diperhatikan. Kelompok kami menyarankan agar pemerintahan ataupun stakeholder terkait dapat melakukan revitalisasi pasar satelit Sako, yang mana nantinya jika pasar yang sudah dilakukan revitalisasi, maka keberlangsungan kenyamanan baik masyarakat sekitar ataupun pengguna pasar ataupun konsumen di pasar satelit Sako mendapatkan kenyamanan. Sekian penjabaran dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.